Kemudian ada hadis lain, akan tetapi pada riwayat sanadnya terdapat sisi lemah. Akan tetapi ternyata hadis yang pada riwayatnya ini terdapat sisi lemah dikuatkan dengan hadis lain yang valid, sehingga hadis yang berdiri sendiri ini lemah bisa menjadi lebih kuat ketika bergabung dengan hadis yang lebih valid. Hadis tersebut adalah kisah yang terjadi di masa kekhilafahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan oleh Abul Bukhtari atau Abil Bakhtari bahwa Al-Abbas, paman Nabi SAW, dan Ali, keponakan Nabi, sepupu Nabi, sekaligus menantu Nabi, karena Ali ibn Abi Thalib adalah suami bagi putri Nabi Fatimah. Keduanya datang menjumpai Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin saat itu. Berarti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sudah meninggal dunia, digantikan oleh Umar. Al-Abbas, paman Nabi, dan Ali ibn Abi Thalib, sepupu Nabi, keduanya datang menjumpai Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, dalam keadaan sedang bersengketa. Yakhtasiman, keduanya sedang bersengketa. Yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi anta kadza anta kadza. Masing-masing dari keduanya, Al-Abbas dan Ali, berkata di hadapan Umar, masing-masing dari keduanya berkata di hadapan Umar terhadap yang lain. Ali berkata kepada Al-Abbas, kamu begini, kamu begitu. Abbas berkata kepada Ali, kamu yang begini, kamu yang begitu. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada yang dihadirkan juga atau hadir juga waktu itu, yaitu Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, dan Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup saat itu di zaman kekhilafahan Umar. Jadi ada satu majelis di mana Umar sedang bersama para sahabat Nabi SAW yang lain. Ada Umar ibn Khattab selaku Amirul Mukminin, ada Ali ibn Abi Thalib dan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib yang keduanya sedang bersengketa satu sama lain. Kemudian ada Talha ibn Ubaidillah, kemudian ada Zubair ibn al-Awwam, kemudian ada Abdurrahman ibn Auf, dan ada juga Sa'ad radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah meridhai mereka semua dan para sahabat seluruhnya. Maka Umar berkata, anshudukum billahi asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mali nabiyyin sadaqatun illa ma at'amahu inna la nurath. Aku tanya dengan penuh keseriusan kepada kalian dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalian dahulu pernah juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua harta Nabi yang ditinggalkan menjadi sedekah kecuali yang beliau berikan sebagai nafkah makan, karena kami para nabi tidak meninggalkan warisan. Bukankah kalian juga mendengar Nabi bersabda ini? Kemudian mereka semua menjawab, bala ya Amirul Mukminin. Benar sekali wahai Amirul Mukminin. Sebenarnya riwayat ini juga diriwayatkan dalam jalur yang lain, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga oleh Muslim. Kisahnya cukup panjang. Kesimpulannya adalah bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebidang tanah yang beliau kelola dan hasilnya diberikan sebagai infak beliau kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dilanjutkan persis seperti itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hingga beliau juga meninggal dunia.
Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu persis sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar lakukan. Bahwa apa yang dihasilkan dari tanah tersebut diberikan sebagai nafkah bagi keluarga Nabi dan sisanya menjadi sedekah bagi kaum muslimin. Artinya tanah tersebut fai' yang tidak menjadi warisan. Ternyata Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma mempersengketakan tanah tersebut. Masing-masing dari keduanya berharap ada bagian yang menjadi jatah bagi mereka. Maka dalam kesempatan tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan penuh hikmah mendudukkan masalah ini dengan sebaik mungkin. Dan untuk menjadikan hal tersebut tidak salah kaprah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadikan momentum kehadiran sahabat yang lain mempersaksikan apa yang akan menjadi keputusan beliau. Terjadilah dialog seperti yang ringkas tadi disampaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat yang hadir, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad, yang kemudian juga ditanyakan spesifik kepada Al-Abbas, kepada Ali, kenapa harus dipersengketakan? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanah fai' itu demikian dan demikian? Selanjutnya dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu persis seperti itu, demikian dan demikian. Kemudian di awal kekhilafahanku aku pun menjadikan yang sama demikian dan demikian, sampai akhirnya kalian berdua wahai Al-Abbas dan wahai Ali meminta kepadaku untuk mewakilkan kepada kalian berdua urusannya. Tapi setelah diberikan kepada kalian berdua, ternyata kalian berdua justru bersengketa meminta jatah bagian masing-masing terhadap tanah tersebut. Kalau kalian berdua wahai Al-Abbas dan Ali tidak mampu menjalankan apa yang dahulu dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka kembalikan kepadaku, aku akan jalankan sebagaimana dahulu dijalankan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian untuk menegaskan bahwa apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah warisan yang dibagikan kepada keluarga beliau, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menukilkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami ini tidak diwarisi, apa yang akan kami tinggalkan nanti merupakan sedekah bagi segenap kaum mukminin. Maka Umar kemudian mempertanyakan, meminta kesaksian, bukankah kalian pun pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal tersebut? Para sahabat itu menjawab, iya wahai Amirul Mukminin, kami juga mendengar. Kemudian Umar spesifik bertanya kepada masing-masing dari keduanya, antara Al-Abbas dan Ali, bukankah kalian juga berdua telah mendengarkan apa yang dahulu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa harta sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diwarisi, akan tetapi menjadi sedekah bagi kaum muslimin? Kalian juga dengarkan? Maka keduanya juga menjawab, bala ya Amirul Mukminin, iya. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menegaskan, fawallahi alladhi bi'idhnihi taqumus sama'u wal ardu la aqdi fihi biqada'in ghairi dhalika hatta taqumas sa'ah. Demi Allah yang hanya dengan izinnya sajalah langit dan bumi bisa tegak, sungguh aku tidak akan menetapkan keputusan apapun kecuali sebagaimana dahulu dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Aku tidak akan merubahnya sampai hari kiamat tiba. Artinya Umar berkomitmen dan menegaskan komitmen tersebut sebagai statement yang permanen bahwa apa yang dahulu telah ditetapkan oleh Rasul dan dilanjutkan oleh Abu Bakar, aku pun akan lanjutkan, aku tidak akan rubah menjadi ketetapan yang lain. Fa in ajaztuma anhu fadfa'a ilayya fa ana akfikumahu. Kalau kalian berdua wahai Al-Abbas dan Ali
tidak mampu menjalankan hal tersebut, maka kembalikan saja urusannya kepadaku, maka aku yang akan menggantikan kalian di dalam menatanya sebagaimana dahulu ditata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kisahnya panjang ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, menguatkan apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang ternyata pada jalur sanadnya terdapat titik lemah, tetapi dikuatkan dengan keberadaan hadis dengan jalur sahih tersebut. Yang intinya menegaskan bahwa harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau tidak menjadi harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris keluarga beliau.